Halo anak-anak, bertemu kembali di channel Bu Riana. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama. Baik anak-anak, silakan saksikan video pembelajaran kali ini. Udin dan keluarganya sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Mari kita saksikan asal mula Telaga Warna. Ini gambar Telaga Warna, sangat bagus dan sangat indah ya anak-anak. Begini ceritanya. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat yang bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau yang berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri, kini danau itu dikenal dengan Danau Telaga Warna. Nah, itu tadi cerita tentang asal mula Telaga Warna yang berada di Jawa Barat ya anak-anak. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan salah satu contoh dari cerita apa anak-anak? Iya, betul. Itu adalah salah satu contoh dari cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi itu diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan.
Nah, dari contoh tadi itulah contoh dari cerita fiksi ya anak-anak. Jadi sekarang anak-anak tahu apa itu pengertian dari cerita fiksi ya. Sekarang kita akan simpulkan bersama-sama pengertian dari cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi berdasarkan dari bacaan tadi. Pengertian dari cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita, rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi: yang pertama, bersifat rekaan atau imajinasi pengarangnya. Kedua, memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak atau tidak harus. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau bersifat sindiran, bukan sebenarnya. Yang keempat, tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Yang terakhir, ciri-ciri dari cerita fiksi adalah memiliki pesan moral atau amanat tertentu yang tersirat dalam cerita tersebut. Baik, selanjutnya di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, lihat gambar ini. Bagaimana Udin mendorong Dita sehingga ayunan itu bergerak maju dan mundur. Udin telah memberikan gaya gerak kepada ayunan itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Baik, sekarang perhatikan percobaan yang akan kita amati. Kita akan buat percobaan mendorong dan menarik meja. Tujuannya membedakan gaya dan gerak ya anak-anak. Alatnya adalah meja. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar anak ini saat dia mendorong meja itu. Amati apa yang terjadi pada meja itu. Lalu kita akan amati, setelah gaya dorong, kita akan amati bagaimana gaya yang terjadi saat anak itu menarik meja tersebut. Perhatikan bagaimana posisi anak itu menarik meja tersebut sehingga meja itu bergerak. Perhatikan tangan anak itu dan kamu bayangkan apa yang terjadi atau apa yang membedakan saat kamu mendorong dan menarik meja tersebut. Nah, anak-anak, dari percobaan itu kita dapat mendiskusikan tentang perbedaan dari gaya dan gerak ya. Yuk kita lihat sama-sama. Perbedaan dari gaya dan gerak. Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Contohnya, misalnya dorongan atau tarikan tadi. Seseorang mendorong meja dengan gaya tertentu sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak. Gaya sebenarnya merupakan sesuatu yang abstrak karena yang dapat dirasakan oleh indera berupa akibat yang ditimbulkan gaya tersebut. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda
baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Contohnya, bermain panahan, kita memanfaatkan karet yang direnggangkan untuk memudahkan anak panah terlontar jauh dan cepat. Jadi, gerak merupakan realisasi dari gaya. Itulah perbedaan gaya dan gerak ya anak-anak. Baik anak-anakku, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kita hari ini, silakan anak-anak membuka buku halaman 8, tema 8. Pada pembelajaran kita hari ini, kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Terima kasih, selamat mengerjakan.